terkait dengan jaringan kantor ini, Anda melihat di tengah kondisi perbankan yang saat ini urgensi untuk penambahan jaringan kantor nih seperti apa sih, Pak? Nah, ini sesuatu yang cukup unik sekarang ini, di mana kalau zaman saya pertama kerja dulu, apapun yang kami lakukan tentu saja ada kaitannya dengan jumlah orang dan jumlah jaringan kantor. Tetapi khusus untuk perbankan digital sekarang, sebenarnya melalui Line Bank yang kami develop ini, kami melihat bahwa target nasabah kami itu sebenarnya justru tidak terlalu menyukai interaksi di kantor cabang. Jadi kalau kalau ya yang seumuran saya gitu ya, atau yang lebih tua lagi sangat suka dengan mengunjungi kantor cabang, bertransaksi, bertemu dengan orang dan sebagainya. Tetapi di zaman sekarang, di segmen yang sesuai dengan Line Bank sekarang, mereka itu kurang menyukai datang ke kantor cabang. Bahkan kalau perlu sama sekali tidak perlu datang ke kantor cabang sekalipun. Itu sebabnya kenapa kita mengembangkan layanan digital yang seperti sekarang ini, sehingga penambahan jaringan kantor itu belum termasuk ke dalam roadmap kami. Jadi semuanya yang bisa kita kembangkan itu kita lakukan secara digital. Namun tentu saja sesuai dengan perkembangan zaman, kita nggak bisa langsung ngomong seperti sekarang, kita tidak akan melakukan penambahan jaringan kantor lagi. Kami akan terus mengamati perkembangan yang ada dan juga melakukan penyesuaian kalau nantinya ada kebutuhan terhadap penambahan kantor cabang gitu. Seperti itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Oke, tadi Bapak katakan mungkin untuk generasi yang lebih muda ini nasabah Hana Bank sendiri lebih sukanya jarang kalau gitu ya, main ke kantor cabang. Apakah boleh dikatakan ini ada sinyal atau pertanda memang telah terjadi pergeseran segmen dari KEB Hana Bank jadi ke retail untuk dibanding misalnya korporasi seperti itu, Pak, retail milenial? Oh, betul, itu pengamatan yang sangat tepat. Jadi saat ini emang kami melihat bahwa salah satu segmen yang perlu kami sasar, yang perlu kami punyai adalah segmen para milenial dan Gen Z sekarang ini. Jadi suatu bank tidak akan bisa bertahan dalam masa depan, dalam masa panjang, jika kita tidak mempunyai segmen yang baru ini. Dari semua layanan yang kita miliki saat ini, mungkin belum begitu cocok dan tepat untuk segmen tersebut. Itu sebabnya kita coba mengembangkan Line Bank ini supaya segmen yang tersebut bisa kita ambil dan bisa kita berikan layanannya gitu. Itu sebabnya kenapa layanan yang kita bikin, yang kita akan kembangkan di Line Bank juga akan disesuaikan dengan kebutuhan segmen yang baru ini. Begitu mungkin, Bu. Oke Pak Anton, menarik sekali. Dan ini sebagai juga penutup perbincangan kita pada siang hari ini terkait dengan bank digital, Anda melihat seperti apa sih sebenarnya prospek pengembangan ekosistem digital bank ke depannya nih di tanah air, Pak Anton? Ada dua mungkin. Jadi untuk prospek ekosistem bank digital, seperti yang saya selalu sebutkan di depan, kita akan menyasar ke segmen yang lebih muda, lebih produktif, dan semuanya akan berlandaskan pada kolaborasi dan kerjasama antara bank dan juga institusi-institusi lain yang pada ujungnya adalah memberikan layanan yang menyeluruh, yang memberikan layanan terhadap gaya hidup dari segmen yang baru tersebut. Jadi saya rasa terkait dengan digitalisasi, kita akan memiliki potensi yang bagus karena masyarakat usia produktif kita juga sangat besar. Jangan lupa install aplikasi CNBC Indonesia di App Store maupun di Play Store untuk mendapatkan informasi dan perkembangan terkini dari berita-berita ekonomi dan bisnis.